Testing suara dicoba. Suara oke? Testing suara dicoba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidni ilman warzuqni fahman Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah min ya rabbal alamin. Oke, alhamdulillah ya sahabat-sahabatku sekalian, para muslimat dimanapun juga berada yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ini saya coba untuk mengusik sedikit pemikiran sahabat-sahabat sekalian berkaitan tentang anak-anak kita, berkaitan tentang pendidikan untuk anak-anak kita. Usikan malam ini adalah merujuk pada Al-Quran surah Luqman ayat yang ke-16 ya. Sekarang ini apabila kita perhatikan masalah anak-anak kita dan permasalahan diri kita, sesungguhnya berlaku gap yang cukup ketara, di mana para ibu dan ayah atau para ayah ibu memiliki ekspektasi yang begitu tinggi terhadap anak agar supaya anak-anak itu menjadi anak-anak yang soleh, yang boleh jaga ibadah, yang beriman kepada Allah, begitu. Tetapi dalam masa yang sama, ibu bapa tidak meletakkan silabus pendidikan untuk anak yang boleh menjelaskan tujuan tersebut atau yang boleh menghantarkan
maksud tujuan pendidikan. Barangkali hal itu terjadi karena ketidaktahuan ibu dan ayah, tetapi sudah tentu dimaklumi setiap ibu dan ayah, seburuk apapun ibu ayah itu ingin punya anak yang soleh, ingin punya anak yang baik, yang taat dalam beragama tentunya, yang menunjukkan bukti-bukti ibadah yang baik, ya, keimanan yang baik begitu. Gap itu cukup terlihat ya, bahwa ekspektasi yang diberikan kepada anak, ya, harapan yang diberikan kepada anak tidak terwujud, dan ibu bapak tidak mahu untuk menyadari apa sebetulnya punca permasalahannya. Adakah ketidaktahuan ibu tentang silabus pendidikan, ataukah ibu ayah mengetahui silabus pendidikan tetapi tidak mengetahui kaidah dan tata cara untuk menghantarkan silabus pendidikan itu pada tujuan pendidikan, yaitu supaya anak-anak beriman kepada Tuhannya dan beribadah kepada Tuhannya sebagai bentuk keimanannya, begitu ya. Jadi ada beberapa sahabat-sahabat yang masih mengeluhkan, Ustazah, anak kita orang ni masih susah untuk diajak beribadah, khususnya dalam bab ibadah ritual, yaitu ibadah fardu ain, yaitu solat. Masih susah untuk disuruh solat, ya. Disuruh saja sudah susah, apalagi punya kesadaran untuk solat. Jadi ketika sebetulnya anak-anak mengalami kesukaran dalam bab solatnya, ibadah ritualnya, kita perlu melihat asbab, kita perlu melihat kepada punca, ya. Apa sebetulnya faktor yang melandasi keberatan anak-anak kita untuk menjaga ibadahnya, ya. Dan kita memangnya sudah mengetahui bahwa ibadah itu cuma manifestasi tauhid, yaitu ketika anak itu betul-betul beriman kepada Allah, mengesahkan Allah, pasti keimanan itu akan dibuktikan oleh anak tersebut untuk beribadah kepada Allah. Nah, persoalannya adalah bagaimana cara kita mendidik anak-anak kita untuk beriman dan mengesahkan Allah. Apakah ada kaidah untuk mendidik anak-anak kita supaya beriman dan mengesahkan Allah, agar keimanan dan mengesahkan Allah itu boleh membuahkan ibadah, dan dengan ibadah itu boleh menghasilkan perilaku akhlak yang terpuji, baik di sisi Allah maupun di sisi manusia, ya. Jadi ini nampak permasalahannya. Ibu bapa memiliki ekspektasi terhadap anak agar anak itu mahu beribadah kepada Allah, khususnya dalam hal ini diwakili oleh salat gitu. Tapi nyatanya harapan itu tidak tercapai. Maka kita mula sebagai parent ini mengenal puncanya, faktornya, ya, sebabnya. Dan kalau kita tahu bahwa ibadah itu hanyalah manifestasi tauhid, manifestasi itu perwujudan nyata akan tauhidullah, yaitu di mana anak itu mengesahkan Allah, mengimani Allah, telah menemukan Tuhannya, telah mengenali Tuhannya,
dan telah percaya kepada Tuhannya, maka keimanan anak ini tentu akan membuahkan namanya ibadah. Karena itu ada istilah pendidikan tauhid untuk anak, ada pendidikan ibadah untuk anak, dan konsekuensi ibadah adalah adanya pendidikan akhlak untuk anak. Namun hal yang menarik adalah ketika saya mengkaji surah Luqman itu, pada ayat yang ke-13 sampai yang ke-19, teori pendidikan anak itu dikupas secara tuntas dan tidak menyebutkan istilah-istilah intelektual, spiritual, emosional, atau physical. Dia tidak disebut, tidak disebut. Yang disebut adalah tentang jangan menyekutukan Allah. Yang disebut adalah tegakkan solat. Yang disebut adalah jika kamu buat baik atau buat buruk, Allah Maha Kuasa dan Allah itu Maha Halus. Yang disebut itu benda-benda yang berkaitan dengan 3 perkara yang diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW tentang bab pengajaran agama yang meliputi 3 hal, yaitu iman, ihsan, dan Islam. Pendidikan keimanan, pendidikan keihsanan, dan pendidikan keislaman. Apa yang menarik dalam surah Luqman yang saya nak usik adalah ketika Allah berfirman di dalam surah Luqman itu ayat yang ke-16 yang menjelaskan tentang pendidikan Luqman kepada anaknya dengan menggunakan pendekatan Asmaul Husna melalui media alam semesta. Ini yang menarik, yang sahabat-sahabat kena tahu, dan wajib untuk tahu, karena Allah telah bagi anak-anak ke kita sebagai amanah untuk kita jaga fitrahnya, untuk kita jaga ibadahnya, kan? Oke. Pada ayat yang ke-16 itu Allah berfirman begini, perempuan. Ya bunayya innaha intakum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samai ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Yaitu Luqman memanggil, duhai anakku, ya bunayya. Luqman mengatakan sesungguhnya, jika kamu buat baik, walau sekecil apapun, contohnya seberat biji sawi, dan biji sawi itu ada di sebalik batu ataupun ada di angkasa, niscaya Allah akan berkuasa untuk menghadirkan pahala atas kebaikan yang sebesar biji zarrah itu, biji sawi itu. Mengapa demikian? Karena pengetahuan Allah itu halus dan Allah begitu teliti dalam menilai dan membalasi perbuatan hamba-hambanya. Jika kita perasan, sahabat-sahabat sekalian, dalam surah Luqman itu mulai ayat 13 sampai 19 itu ada 3 kali panggilan
Panggilan pertamanya ya bunayya itu berkaitan la tusyrik billah, yaitu ayat 13. Duhai anak, janganlah engkau menyekutukan Allah. Bermakna ini satu pengajaran dan pendidikan yang diberikan oleh Luqman kepada anaknya supaya anaknya itu mengesahkan Allah dan jangan menyekutukan Allah. Ya, kata jangan itu dalam Quran disebutkan, ya, lain dengan kata jangan dalam dunia motivasi tidak boleh dilakukan, betul ya? Bermakna motivasi berjangka dengan Al-Quran. Kemudian ada lagi ya bunayya kedua, yaitu yang saya baca tadi, ya bunayya innaha intakum mithqala habbatin fi sakhratin ya aw fis samawati ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir, ya. Itu panggilan yang kedua. Panggilan kedua ini bernada atau beranasir pendidikan makrifat. Ya, saya jarang mendengar setakat ini para pendidik memasukkan pendidikan makrifat, memasukkan ya pendidikan makrifat dalam silabus. Selalunya yang mereka masukkan itulah yang disebut dengan IQ, EQ, SQ, yang ditenarkan oleh kalangan motivasi yang saya bila dengar itu pun nak padankan pun tak mampu, dan itu menunjukkan hasil kajian manusia yang tidak berasaskan Al-Quran. Tak perlu untuk kita jadikan sebagai satu pikiran untuk akhirnya kita matching-matchingkan dengan Al-Quran, karena pada hakikatnya Quran itu lebih awal turun dan hanya orang yang memahami Quran yang boleh meletakkan istilah-istilah yang terbaik ya dalam pendidikan. Ya, mananya Luqman ketika memanggil pada panggilan yang kedua, ya bunayya innaha intakum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir, itu adalah pendidikan ma'rifat, yaitu pendidikan yang diberikan oleh Luqman kepada anaknya untuk memperkenalkan kepada anaknya itu tentang siapakah Allah. Allah adalah Al-Qadir, yaitu ya'ti biha Allah. Allah itu adalah Al-Latif Al-Khabir. Dengan mengambil sampel alam semesta yang paling dekat dengan anak yang disebut dengan khardal, ya, mithqala intak mithqala habbatin min khardal, yaitu biji sawi, ya. Pada ketika itu mungkin biji sawi itu adalah sesuatu yang paling kecil dan ringan gitu. Nah, jadi untuk mengenalkan tentang kuasa Allah dan keilmuan Allah, itu Luqman mengambil sampel biji sawi. Namun adakah sekarang pendidikan anak-anak kita adalah pendidikan yang berasaskan Asmaul Husna, yang mengambil alam semesta sebagai medium dalam memperkenalkan siapakah Allah kepada anak-anak itu? Dan mengapa perlu ada pendidikan makrifat? Karena dengan memperkenalkan kepada anak-anak siapakah Allah melalui nama-nama Allah yang ada dalam Al-Quran, dijelaskan secara faktual melalui alam semesta, maka anak itu akan mengesahkan Allah. Karena itu sahabat-sahabat, kalau kita bincang Asmaul Husna di dalam Al-Quran itu, Asmaul Husna itu akan dikaitkan dengan tauhid. Coba kalau tengok nanti dalam surah Toha ayat yang ke-7 itu, Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna, untuk mengesahkan Allah yang tiada Tuhan selain Allah. Allah itu punya nama-nama yang indah. Pelajari nama-nama itu dalam Al-Quran dan ambil sampel alam semesta untuk memahamkan nama-nama Allah itu kepada anak-anak. So, pendidikan ini wajib karena kita akan dihisab, disoal oleh Allah. Ya. Oke. Kemudian kalau kita tengok pada panggilan yang ketiga, ya bunayya aqimis shalah.
Ya, duhai anakku, dirikanlah sholat. Ini yang dikatakan pendidikan ibadah. Ya, pendidikan ibadah. Karena sholat itu adalah ibadah yang paling tinggi di sisi Allah. Dan sholat itulah hal yang pertama yang akan ditanya oleh Allah ketika manusia sudah berada di akhirat nanti. Disoal oleh Allah, ditanya oleh Allah. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-salah. Idza salahat salaha sairu amali wa idza fasadat fasada sairu amali. Hadis ini hadis hasan, ya. Hal pertama yang akan dihisab oleh Allah adalah sholat pada hari kiamat nanti. Kalau baik sholatnya, tentu baik amalnya. Bila buruk sholatnya, tentu akan buruk amalnya. So, anak kita sholatnya macam mana? Baik ke buruk? Baik buruknya sholat anak-anak kita bergantung pada pendidikan kita. Betul tak? Dan pendidikan kita terhadap anak-anak adalah satu perpanjangan pengalaman atas sholat kita sendiri. So, bagaimana kita memaknai sholat kita? Di situ kita akan mengajak anak-anak tentang memaknai sholat. Jadi, panggilan ketiga ini berkaitan tentang sholat. Hal-hal yang berkaitan tentang akhlak itu adalah implikasi sholat, yaitu kesan daripada sholat. Maka pendidikan akhlak tidak masuk dalam panggilan ya bunayya, ya, waqsid fi masjika waqdud min sautik, atau ya bunayya la tusair khaddaka linnas wa la tamshi fil ardi maraha. Tak ada panggilan ya bunayya yang keempat yang menjelaskan tentang akhlak. Maksudnya akhlak itu tidak diperincikan secara khusus melalui panggilan ya bunayya. Tapi yang diperincikan secara khusus melalui ya bunayya itu adalah sholat. Karena apa? Karena akhlak itu adalah implikasi sholat yang baik. Ya, maka tadi disebut ya bunayya la tusair khaddaka linnas, ataupun ya bunayya waqsid fi masyik. Tak disebutkan ya bunayya. Jadi sebetulnya pendidikan itu adalah pendidikan tauhid, pendidikan ma'rifat, pendidikan ibadah. Akhlak itu biasan. Ya, pendidikan tauhid itu yang asas. Tapi untuk bertauhid kena ada pendidikan ma'rifat. Dengan ma'rifat, anak-anak bertauhid. Dengan bertauhid, anak-anak akan mewujudkan tauhidnya dalam bentuk ibadah. Nah, di situ kita, pendidikan yang hilang dalam generasi kita saat ini adalah pendidikan ma'rifat. Alasannya adalah terlalu tinggi ma'rifat itu. Makom ma'rifat itu, adakah boleh anak mencapai? Jadi kalau macam itu, Luqman gagal mendidik anaknya kalau dikatakan ma'rifat terlalu tinggi, kan? Padahal Luqman mengajar anaknya ma'rifatullah. So, Anda jangan terpengaruh dengan terma-terma yang manusia buat. Katanya ma'rifat itu makom tinggi, tak dicapai oleh siapapun kecuali para wali. Masya Allah, ini satu stigma buruk dalam bab pendidikan sebetulnya. Tapi apa yang menarik adalah Allah Subhanahu wa ta'ala ketika bincang tentang pendidikan itu, tentang pendidikan, tentang tarbiyah, itu tidak menyebut tentang perempuan atau seorang ibu yang mendidik, itu tak ada. Selalunya dalam bentuk dialog yang interaktif, yang komunikatif. Itu yang disebut adalah seorang ayah. Barangkali ayah saat ini sudah tidak menepati skrip Al-Quran yang dalam bab pendidikan ini telah jatuh secara bulat-bulat kepada kaum perempuan. Sehingga mungkin proses pendewasaan anak, kematangan anak itu berjalan agak lambat karena salah tangan. Ya. Dan nanti dalam seminar pendidikan anak berasas Asmaul Husna itu saya akan klasifikasikan
tugas dan peranan ibu dan ayah supaya tidak bercampur aduk lah, karena ini yang kita tidak ada segmentasi ataupun pemecahan tugas, pembahagian tugas itu tak ada, semua diambil perempuan, seolah perempuan itu adalah makhluk yang serba boleh. Ya, serba boleh mungkin, tapi kualiti mungkin tidak sama ketika setiap tugas diletakkan pada yang berautoriti atau yang berwenang, kan? Makanya sahabat-sahabat sekalian, ketika ma'rifatullah memperkenalkan kepada anak siapakah Allah melalui nama-namanya yang ada dalam Al-Quran, dengan mengambil fenomena alam untuk menjelaskan, karena alam semesta berserta fenomenanya itu yang akan menjelaskan makna Al-Quran secara factual, tanpa ada pemalsuan atau penipuan. Maka selepas ayat 19 itu udah mula alam taro. So alam taro itu maksudnya adakah engkau belum melihat lagi, ya. Ro'a yaro ru'ya, yaitu melihat. Maknanya anak-anak kena dibawa dalam konteks pendidikan, ya, untuk diperlihatkan fenomena yang ada di alam semesta, ya, diperlihatkan tentang fenomena yang ada di alam semesta. Ketika anak-anak diperlihatkan tentang fenomena-fenomena yang ada di alam semesta, maka anak-anak akan mulai bertanya. Anak-anak akan mendapatkan maklumat-maklumat yang memadai daripada ibu bapanya untuk mengisi tabung hatinya untuk mengenal Allah. Makanya di dalam Al-Quran itu surah An-Naml itu disebutkan, ya, wa qulil hamdulillah sayurikum ayatihi fata'rifunaha, dan katakanlah segala puji bagi Allah, wahai Muhammad, dia Allah akan memperlihatkan kepada kalian semuanya, yaitu ayat-ayatnya, tanda-tanda kekuasaannya yang ada di alam semesta, fata'rifunaha, supaya kamu boleh makrifat, yaitu boleh mengenal siapa Allah. Maka kalau anak kita mengenal Tuhan saja tidak, macam mana anak itu boleh beribadah, khususnya sholat, dengan baik? Sedangkan sholat atau ibadah itu adalah perwujudan nyata atas tauhid yang ada pada diri anak. Kita saja belum mendidik tauhid anak-anak kita, belum mendidik iman anak-anak kita, tapi kita berekspektasi lebih, yaitu anak-anak boleh beribadah dengan baik. Jadi kita ini macam mengharap sesuatu dengan harapan yang tinggi tanpa melalui sesuatu yang menjadi sebab harapan itu sendiri. Nah, dari sini sahabat-sahabat akhirnya mengetahui betapa pendidikan ma'rifat itu penting di sisi Al-Quran. Maka siapa saja yang berbicara tentang pendidikan dengan mengambil sampel surah Luqman dan tidak menjadikan pendidikan anak itu berasas Asmaul Husna, maka boleh dipastikan ada kegagalan dalam memahami message surah Luqman ayat yang ke-16. Dan bila saya rujuk pandangan Dr. Muhammad Ratib Nabulsi, Masya Allah, dia kata anak-anak nih ketika diberi bebanan ibadah, anak-anak itu kena ada pengetahuan, pengenalan terlebih dahulu tentang Allah, bahwa Allah itu berkuasa, Al-Qadir. Allah juga Maha mengetahui, yaitu Al-Latif, Al-Khabir. Kalau anak sedar dan tahu serta kenal Allah itu Al-Qadir, yang Maha berkuasa, di samping itu Allah juga Al-Latif, Al-Khabir, yang Maha tahu dengan detail
anak itu tak berani buat apa. Bila dia misalnya melanggar perintah solat, dia tahu Allah mengetahui, dan dia tahu Allah pasti akan mendatangkan hukuman melalui kekuasaannya bagi yang meninggalkan solat. Makanya kenapa musibah itu terjadi dalam hidup manusia? Disebabkan karena dosa. Bukan karena semua dosanya, sebagian dosa yang kecil saja, maksudnya dosa yang sedikit, dosa yang lain itu dimaafkan oleh Allah, yang sedikit saja itu Allah datangkan musibah. Tapi manusia tak sedar, ya. Manusia justru memilih katanya untuk berdamai. Ya, kadang-kadang istilah itu pun tidak tepat untuk diguna, ya. Bagaimana manusia berdamai dengan takdir? Sejak bila takdir itu dibuat damai? Kalau kita belajar dalam pengajaran hadis Nabi, ya, dalam Al-Arba'in itu tentang pengajaran Islam itu kan ditanya, wa ma huwal Islam, dan apakah Islam? Tentang iman, ya. Wa ma huwal iman, dan apakah iman itu wahai Muhammad? Maka Nabi Muhammad mengatakan, antu'mina billahi, engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan kepada malaikat-malaikat Allah, wa kutubihi, dan kitab-kitab Allah, wa rusulihi, dan rasul-rasul Allah, wal yaumil akhiri, dan hari akhirat, wa bil qadari khairihi wa syarrihi, dan beriman kepada takdir Allah, baik atau buruk di sisi manusia, dalam pandangan manusia kena beriman. So terhadap takdir itu kita beriman, bukan berdamai. Dan terhadap musibah itu kita bersabar, dan jangan pernah jadikan musibah itu sebagai satu luka, ya, jadikan sebagai satu pelajaran. Oke. Baik, sahabat-sahabat sekalian, para muslimat yang dikasihi oleh Allah. Di sini baru sahabat-sahabat mula mengerti tentang, oh jadi itu ke Ustazah, adanya pabah pendidikan anak berasaskan Asmaul Husna. Iya. Jadi ayat 16 itulah yang melatar belakangi adanya seminar pabah itu. Maksudnya dalil perbincangan pendidikan anak berasas Asmaul Husna itu ada pada surah Luqman ayat 16. Luqman mengajarkan kepada anaknya supaya mengenal tentang Allah yang maha berkuasa dan Allah yang maha tahu. Oke. Nama-nama Allah itu ada dalam Quran, dan nama-nama Allah itu ada juga di alam semesta. Maka sekali lagi, untuk kenal Allah itu Al-Qadir, untuk kenal Allah itu Al-Alim, tidak boleh hanya melalui Al-Quran yang berkata-kata, tapi kena melalui Al-Quran yang diam, yaitu alam semesta. Dalam surah At-Talaq ayat 12, ayat terakhir di situ, ya, Allah menyebutkan, Allahul ladzi khalaqas sab'a samawati wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah yang menciptakan langit dan bumi 7 lapis, kan? Lalu Allah mengatur langit dan bumi dengan perintah-perintah, aturan-aturannya. Supaya apa? Supaya manusia itu memperhatikan aturan-aturan itu yang ada pada alam semesta, agar dari pemerhatian itu kenal dan tahu bahwasanya Allah itu maha berkuasa, Allah itu maha mengetahui. So, bagaimana Ustazah mendidik anak berasaskan Asmaul Husna? Nah, itu yang akan kita bincangkan pada seminar Pabah. Pendidikan anak berasas Asmaul Husna. Apa Ustazah pendidikan itu? Ramai orang tak paham pendidikan, jadi stres. So, saya akan bagi tahu tentang makna pendidikan dalam Al-Quran. Apakah pendidikan itu bermakna mencetak? Oh, tidak. Apakah pendidikan itu bermakna mengkader? Tidak. Ya.
Nanti pun akan tahu. Dan saya yakin ketika tahu makna pendidikan, emosi udah mulai reda, pendidikan akan jalan itu dengan baik. Tak ada serabut, tak ada tergesa-gesa, tak ada tension, tak ada lagi nak fokus kepada target-target yang tidak tercapai. Tapi semua akan berjalan dengan indah begitu. Kalau sudah tahu mana pendidikan. Masalahnya banyak orang bincang pendidikan cuma dari segi pemaknaan melalui literasi Al-Quran itu jarang dikemukakan. Oke. Kita akan bincang tentang anak, karena kan tujuannya pendidikan anak berasas Asmaul Husna, tentang anak. Ramai orang gagal dalam pendidikan karena objek pendidikan berupa anak tak difahami dengan baik. Sebenarnya anak itu siapa? Kan? Ramai menganggap anak itu begini, fitrahnya begini. Kalau disuruh jadi begini. Aduh. Jadi tak tahu sifat anak dalam Quran, sifat dasarnya, fitrahnya anak, maksudnya dasar sifat anak, sifat dasar anak tak tahu. Memang kita rasa macam berinteraksi dengan apa ya? Seolah makhluk yang liar begitu. Kalau tahu tentang sifat dasar anak, oh ini bagian memuluskan pendidikan. Oke. Lepas itu akan dibincangkan juga tentang potensi anak. Kadang-kadang pendidik ketika mendidik anak, satu tak paham pendidikan itu apa, tak paham sifat dasar anak itu apa, dan tidak mengerti potensi yang ada pada anak, sehingga kadang-kadang pendidikan yang sepatutnya diberikan awal kanak-kanak ditangguhkan nanti tua. Alasannya rasanya anak tak boleh nak serap kot. So kita kena kenal potensi anak, baik secara ilmiah maupun amaliyah, dan dasar Qurannya apa. Oke. Kita juga akan mengenal tentang ibu bapa dalam literasi Al-Quran itu dan juga literasi sunnah. Sebab kadang-kadang kita ini dalam bab pendidikan selalu sebut ibu bapa, jarang juga sebut ayah ibu. Ya, kalau ada PIBG, perhimpunan ibu bapa, jadi macam pendidikan ini yang didepankan dan ditonjolkan itu perempuan saja. Ayah itu cuma kalau ibunya sudah ayah cakap, ini sebetulnya sudah silap dalam teori parenting. Sepatutnya ayah itu yang nanti ibunya itu yang follow suaminya, iya gitu. Tapi kadang terbalik ya. Jadi seolah-olah perempuan itu dianggap sebagai Venus gitu ya, yang saya pun tak tahu kenapa ada istilah perempuan itu jadi Venus pula, yang laki itu jadi Mars. Jadi kita akan tahu nanti pembahagian tugas, dan kita akan coba memasukkan nama-nama Allah ini melalui klasifikasi umur. Kadang dalam bab pendidikan ini tumpang tindih. Macam mana anak umur 5 tahun, 4 tahun tuh udah disuruh sholat, hakimi sholah gitu. Dan bagaimana mereka menafsirkan fitrah itu adalah dunia permainan anak-anak. Udah silap pula. Kita coba klasifikasikan peringkat usia anak. Satu melalui literasi Al-Quran yang menyebutkan angka umur anak. Dua lagi menggunakan literasi sunnah yang juga menyebutkan angka umur anak. Dan masing-masing kita akan coba memecah-mecahkan, membahagi-bahagikan silabus pendidikan
Siapa yang layak mengajar? Ibu mengajar anak bila? Ayah mengajar anak bila? Silabusnya apa? Asmaul Husna, karena kita memang tajuknya Pabah. So Asmaul Husna itu didapat di mana, Ustazah? Di dalam Al-Quran, di alam semesta, dalam hadis Nabi. Jadi silabusnya itu jelas, yaitu Al-Quran yang berkata-kata, ya, dan Al-Quran yang diam, yaitu alam semesta, dan Al-Quran yang berjalan, Rasulullah dalam hadis-hadisnya itu. Jadi kalau sudah jelas silabus ini, baru dibahagikan, dipecahkan. Oke, anak usia sekian patutnya dikasih apa? Anak sekian usianya dikasih apa? Anak sekian usianya dibagi apa? Pendidikan Asmaul Husna ini akan merangkumi usia anak-anak mengikut tuntutan umurnya. Kalau misalnya umurnya itu 7 tahun, yang anak-anak itu sudah kena belajar sholat, ya akhirnya kita akan mengajarkan kepada anak itu nama-nama Allah yang mana yang perlu diketahui oleh anak di usia 7 tahun itu, ketika anak sudah mulai belajar tentang sholat. Kalau misalnya anak itu, dan caranya bagaimana? Kalau anak itu di bawah umur 7 tahun, misalnya umur 4 ke umur 5 ke umur 6, apa silabus Asmaul Husnanya? Jadi ini pendidikan yang sebetulnya kalau menurut saya ya, pendidikan yang fleksibel dan saya rasa mudah, tidak berat mungkin tidak tahu aja, maka kena ada yang namanya parenting Asmaul Husna. Ibu bapak kena wajib tahu tentang nama-nama Allah supaya bapak boleh mengajar anak secara fleksibel, ya. Ibu bapak kena tahu tentang nama-nama Allah supaya ibu bapak boleh menjawab soalan-soalan anak ketika anak-anak berinteraksi dengan Al-Quran ataupun dengan alam semesta, khususnya alam semesta lah anak-anaknya akan sentiasa berinteraksi. Jadi apa metodenya Ustazah dalam mendidik anak berasaskan Asmaul Husna? Umur sekian layaknya apa Ustazah nama yang perlu dikenalkan? Umur sekian apa Ustazah? Terus bagaimana kita boleh mengajar anak secara fleksibel, ikut tuntutan waktu, keadaan, masalah, situasi. Nah, ini akan disampaikan pada seminar Pabah. Karena itu, ibu bapak, ya, ataupun ayah ibu, ketika Allah bagi kita amanah berupa anak-anak yang Allah sendiri telah tanamkan benih tauhid dalam jiwa anak kita, mari kita jaga benih itu dan kita mohon kepada Allah agar kita dapat menumbuh kembangkan melalui pendidikan-pendidikan yang dikehendaki oleh Allah. Pendidikan yang dikehendaki oleh Allah tentunya adalah pendidikan yang selari dengan nas-nas Al-Quran, yang selari juga dengan nas-nas As-Sunnah, dan ditepati oleh fakta-fakta alam semesta yang tak pernah berdusta tentang pendidikan. Jadi itulah sahabat-sahabat sekalian, belajar tentang anak ini pada hakikatnya kita belajar mengenal kekurangan diri kita, sehingga kita tidak terlalu menonjolkan ekspektasi kita kepada anak, tapi kita lebih menonjolkan sisi kekurangan kita yang patut untuk kita top up, untuk kita sempurnakan. Dengan belajar Pabah ini, pendidikan anak berasas Asmaul Husna, ada satu suasana nanti pada para peserta untuk looking forward silabus Asmaul Husna untuk parent. Dan inilah yang dikehendaki sebetulnya oleh anak-anak kita. Kita ingin
anak-anak kita di akhir zaman ini dalam menghadapi lika-liku dan cabaran-cabaran hidup, baik tribulasinya, mihnanya, tetap santun, sahaja, tenang, kalem, tidak tension, stres, atau runsing lah istilahnya itu, galau. Kita ingin anak-anak kita belajar dari kita. Sebagai penutupnya, saya coba nak sampaikan satu ayat dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala libani ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Jadi Yakub memastikan sebelum ajal menjemputnya, anak-anaknya itu menyembah Allah. Ingat ya, ma ta'buduna min ba'di, menyembah Allah tanpa ada syiriknya. Dan ketika ditanya oleh Yakub, ma ta'buduna min ba'di, duhai anak-anakku sekalian, apa yang kalian sembah selepas ayat tak ada? Na'budu ilah, kami akan sembah Tuhanmu wahai ayah. Maknanya apa? Ayah lah yang akan sentiasa memperkenalkan Tuhannya itu kepada anaknya, sehingga anak tahu bahwa Tuhan ayahnya itu Allah, maka Tuhan anaknya juga Allah. Jadi perkara yang penting pada ayat tersebut, ya, ayat 133 ya, surah Al-Baqarah itu, apa yang terpenting itu bukan anak menyembah Allah, tapi dari mana anak itu boleh menyembah Allah. Tentu daripada ayah dan ibunya. Disebut ayah karena itu tanggung jawab ayah. Dalam hadis Nabi, kullu mauludin yuladu al-fitrah fa abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajjisani. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan bertauhid atas fitrahnya itu. Tinggal bagaimana ayah dan ibunya, bukan ibu dan ayahnya, ayah dan ibunya menjadikan anak itu sama ada Nasrani ke, Yahudi ke, atau Majusi. Karena itu pendidikan anak berasas Asmaul Husna ini bukan sepatutnya dihadiri kaum perempuan sahaja. Wahai perempuan, ya, berbagi-bagi tugaslah. Ada waktu tertentu yang perempuan kena betul-betul bertanggung jawab pada anak itu. Ada waktu-waktunya ayah ini bertanggung jawab penuh pada anak-anaknya. Ayah mesti ada qawamah. Dan kaum wanita atau para istri yang mendapati suaminya tidak qawamah, mari pujuk suaminya untuk belajar erti qawamah. Walaupun si istri itu boleh mendidik anaknya, tetapi pendidikan itu tidak dapat menggantikan posisi sang ayah ketika dia tak mau mendidik anaknya. Ingat bahwa dalam Al-Quran, pendidikan anak dengan dialog interaktif itu terjadi antara ayah dengan anak-anaknya. Tapi itulah qadarullah ya, Kak Lin, Kak Hanani, Kak Nurlili, Kak Miza, semua yang hadir itu ibu perempuan aja ya. Jadi saya suka menggunakan istilah perempuan yang dependen kepada suami ya, berbanding perempuan yang independen dari suami. Lelaki yang memiliki istri yang dependen ya, bergantung kepada suami, itu menunjukkan lelaki itu memiliki nilai qawamah dalam hal pendidikan, dalam hal nafkah,
ataupun dalam hal urusan-urusan lainnya. Ya, sahabat-sahabat sekalian, yang pernah mengikuti seminar Pabah kali ini tidak sama dengan yang dulu-dulu. Ya, sebab Ustazah sudah banyak menghimpun, antaranya adalah teori pendidikan berasaskan surah Luqman, Ustazah masukkan. Alastu birabbikum sedikit sebanyak Ustazah masukkan. Kemudian pendidikan anak berasas Asmaul Husna, ya, itu yang basicnya. Dan yang terakhir apa ya? Ada 4 ya, ada 4 kajian yang saya coba himpunkan dalam seminar pendidikan anak berasas Asmaul Husna. Ya, karena dulu pernah saya dijemput oleh pihak ABIM untuk mengupas totally surah Luqman dengan bersistem, ya. Itu pun saya akan masukkan juga. Kemudian teori pendidikan pun saya masukkan. Kemudian alastu birabbikum pun saya masukkan. Dan semua terhimpun dalam Pabah. So Pabah yang kali ini agak lain sikit. Dan saya akan kemukakan mengikut yang diperlukan untuk konteks semasa dengan penyaringan-penyaringan yang lebih lebih mudah untuk difahami dan sifatnya adalah tentunya applicable lah, insyaallah. Jadi yang pernah menyertai boleh sekali lagi untuk join seminar Pabah ini. Untuk, ya, kan dah lama ya, dari tahun berapa ya Ustazah sudah berhenti, 2021 ya, sampai sekarang ini ya. Jadi Ustazah buka lagi sebab Ustazah cubalah, sudah ke-15 kali Pabah diadakan. Jadi Ustazah berniat untuk membukukan kajian ini. Semoga dapat memberi manfaat lah, khususnya membuka persepsi para pendidik dan juga para ibu bapa bahwa ma'rifatullah, mengenal Allah melalui nama-nama Allah yang tersedia dalam Al-Quran dan yang terbentang di alam semesta, bukanlah makom tinggi yang susah untuk difahami anak, tetapi itulah tuntutan anak ketika anak itu sudah mulai berinteraksi dengan alam semesta. Karena itu pada zaman Nabi, anak-anak dididik untuk beriman, baru diajarkan Al-Quran. Tujuannya apa? Supaya mereka semakin yakin dan percaya dengan Al-Quran itu, karena iman sudah terbina. Kita saat ini Quran diawalkan, kemudian ibadahnya diawalkan untuk pendidikan iman, tauhid yang berpaksi kepada pendidikan ma'rifatullah, menggunakan jalur penyaksian dan interaksi dengan alam semesta, sudah dianggap sebagai makom tinggi. Akhirnya kita semuanya tidak mengenal Tuhan kita. Ingat satu istilah, at-ta'rif qabla taklif, kenal baru ada bebanan ibadah. Jangan sampai anak kita disuruh ibadah, sholat khususnya, tapi anak tak kenal kepada siapa dia sholat, kepada ibunya dan ayahnya kepada Allah. Kebanyakan anak-anak melepas beban karena disuruh ibu dan ayahnya. Maknanya anak sholat karena bertuhankan ibu dengan ayah dia yang asik membeber. So mari kita coba pendekatan baru dalam pendidikan anak ini melalui Asmaul Husna dengan berpaksi kepada surah Luqman ayat 16. Semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang kenal Tuhannya dan tahu bahwa sholat hanyalah manifestasi dari keimanan anak itu sendiri. Wallahu a'lam. Itu saja. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kita buka seminar ini pada tarikh 26 bulan Julai ini. Iya betul lah, Julai. 26 bulan Julai, hari Sabtu. Dan dari penyertaan itu kita masih ada sedikit saja kekosongan. Sesiapa yang nak join boleh rujuk dalam page Dr. Sulaika Kaswari dan boleh berhubung dengan nombor WhatsApp yang telah termaktub dalam poster.
Sekali lagi, at-ta'rif adalah qabla taklif, bahwa mengenal siapa Tuhan kita itu diawalkan sebelum beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah hanyalah manifestasi atau perwujudan atas keimanan dan tauhid anak itu sendiri. Akhlak hanyalah implikasi atas ibadah anak itu. Maka insya Allah nanti jika tidak ada rintangan juga Ustazah dan Ustadz akan buka pada cuti sekolah anak bulan September ya, kalau tidak ada rintangan pada karena cuti sekolah anak ya, kita buat weekdays lah insya Allah, tentang apa makna solat dalam hidupku, khas untuk remaja bermula umur 13 sampai 18 insya-Allah. Di situlah selepas kita belajar pabah pendidikan anak berasas Asmaul Husna, so kita nak cuba membawa anak ini untuk memaknai ibadah yang merupakan konsekuensi atau implikasi tauhid anak. So kita mulakan pendidikan tauhid berasas Asmaul Husna, lalu kita coba membawa anak-anak kita yang solat itu mengenal makna solatnya, yang dalam setiap pergerakannya, bacaannya, itu semua di situ ada Allah. Sebagaimana anak boleh mengingat Allah dalam setiap gerakan dan bacaannya, maka insya Allah itu menjadi satu prioriti kita untuk mengadakan seminar, bukan seminar, daurah RFT khas untuk solat sahaja selama berapa hari, insya Allah lah dalam 5 hari. So kita nak tuntaskan perbincangan solat di kalangan remaja ya. Kadang-kadang begini ya sahabat ya, kita ketika dipilih oleh parent sebagai guru untuk anak-anaknya ya, maka kita berusaha untuk menggantikan posisi parent itu dalam mendidik. Maknanya ketika parent tidak ada pengetahuan tentang ataupun tidak ada pengalaman yang cukup memadai tentang makna solat, maka kami mengambil alih ya satu tanggungjawab besar dalam amanah pendidikan ini untuk menyampaikan tentang solat. Dan insya Allah kita akan gunakan buku panduan apa makna solat dalam hidupku khas untuk teenager ini, satu buku yang dirujukkan kepada seorang alim besar ya, yang dikenali dengan ibadahnya yang sangat lama ya, solatnya yang begitu khusyuk dan lama, yaitu Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah ya. Itu saja sahabat makluman daripada saya. So kelas pabah ini tidak online, kita buat kelas pabah ini kelas fizikal. Sangat berbeza antara kelas online dengan kelas fizikal. So kita buat secara fizikal bersemuka, kita ada Q&A, kita juga ada persembangan ya, kadang di cela-cela istirahat ada yang datangi ustazah. So kita sangat fleksibel dalam kelas itu insya-Allah. So grab lah peluang ini, semoga ini menjadi jariah kita, semoga anak-anak kita adalah hasil daripada didikan kita, dan setiap amal soleh anak kita akan mengalir kepada kita. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.